gedung terbengkalai ini, tim konon katanya pun tentunya tak ingin berlama-lama untuk menjalani eksplorasi yang lebih mendalam terhadap gedung yang konon angker di Kota Bandung. Oke pemirsa, konon katanya sekarang saya sedang berada di sebuah gedung terbengkalai yang berada di Kota Bandung. Seperti yang pemirsa lihat, gedung ini pada lantai satunya dijadikan tempat parkir sebenarnya. Saya akan mencoba naik ke atas karena gedung ini juga lumayan tinggi. Saya mendapat informasi katanya ini satu-satunya cara untuk naik ke atas. Wah, seperti ini agak berbahaya ya untuk dinaiki ya. Karena kita lihat juga besinya udah tidak kokoh. Dan pada bagian situ kita lihat juga agak renggang. Mungkin saya akan mencoba mencari tempat naik alternatif ya. Karena pada bagian situ sepertinya susah untuk naiki. Sepertinya di sini ada jalan masuk pemirsa. Ada tangga di sini. Coba saya masuk ke dalam. Saya langsung merasakan suasana yang berbeda di sini. Di sini saya sedikit merinding, padahal ini pada siang hari, dan juga suasananya agak mencekam. Seperti yang kita lihat di sini ada tanaman-tanaman liar yang tumbuh karena sudah bertahun-tahun ditinggalkan oleh pemiliknya, sehingga tempat ini terlihat seperti tidak terurus pemirsa. Seperti yang kita lihat, bahkan sampai bagian atas pun juga sudah dipenuhi oleh tanaman-tanaman liar tempat ini. Semuanya dipenuhi oleh tanaman. Sekarang kita coba masuk pemirsa ke dalam gedung tadi. Sepertinya masih ada beberapa lantai ke atas. Kita coba ke lantai pertama dulu pemirsa. Oh, di sini ada tangga lagi pemirsa. Saya baru lihat ini. Ini ada tangga. Di sini ada lantai, tapi terlihat sudah tidak kokoh. Saya akan coba perlahan-lahan masuk, karena mungkin ini akan sedikit berbahaya. Berarti yang saya masuki tadi itu merupakan bagian belakang dari gedung. Justru saya merasa ini bagian depan dari gedung yang langsung mengarah ke Kota Bandung. Lihat pemirsa, ini seperti tempat masuknya sebenarnya. Dan kalau lihat dari bentuk-bentuknya, ini seperti pusat pembelanjaan kalau saya lihat dari aksen-aksen dari tembok-temboknya. Saya juga kurang jelas pemirsa tempat ini awalnya digunakan untuk apa. Tapi kalau yang pemirsa lihat, bentuk bangunannya pun juga sangat aneh. Karena di sini sangat luas, tapi di sebelah kiri kanannya ada bilik-bilik seperti kotak-kotak yang saya juga tidak tahu jelasnya untuk apa ini sebenarnya. Oke pemirsa, sekarang saya akan coba menuju ke lantai berikutnya. Sepertinya gedung ini memiliki 4 lantai sepertinya kalau saya lihat dari depan. Pemirsa sendiri benar-benar seperti sudah ditinggal bertahun-tahun. Banyak sekali tanaman-tanaman yang sudah tumbuh di tembok-tembok gedung ini. Oke, sekarang saya berada di lantai 2.
Kalau saya mengira ini awalnya bekas toilet kayaknya. Coba kita lihat ke dalam pemirsa. Dan seperti yang pemirsa tahu, karena toilet ini lembab, kebanyakan orang berpikir bahwa tempat ini adalah tempat yang disukai oleh makhluk-makhluk halus karena kotor, lembab, dan biasa mereka menempati tempat-tempat seperti itu. Makanya gedung-gedung terbengkalai itu selalu menjadi tempat favorit bagi mereka. Dan bentuknya saya melihat malah seperti perkantoran, pemirsa. Di sini ada beberapa bilik, saya akan coba masuk. Di sini suasananya berbeda. Di sini saya tidak terlalu merasa sesak napas ketimbang di lantai bawah. Mungkin karena ini sudah lebih tinggi dan ada ventilasi udara, sehingga aliran udara lebih masuk daripada tempat yang pertama. Oke pemirsa, saya sekarang akan mencoba menuju ke lantai berikutnya. Setelah beberapa menit menyusuri lantai 1 dan 2, tim konon katanya pun kembali menyusuri area selanjutnya, yaitu area lantai 3 dan lantai 4 gedung yang konon dulunya pernah dijadikan sebagai bioskop itu. Oke pemirsa, sekarang saya akan menuju ke lantai berikutnya. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di lantai 3. Dan seperti biasa, sepertinya itu toilet. Ya, ini toilet lagi. Dan ini merupakan lantai ketiga dari gedung tersebut. Tidak jauh berbeda dengan lantai kedua. Di sini ada genangan air. Tapi di sini terlihat, saya merasakan kondisinya lebih kumuh daripada lantai kedua. Tapi bentuk gedungnya, bentuk bangunannya sama persis dengan lantai kedua, lantai ketiga dan lantai kedua bentuknya mirip sekali. Tapi bentuk bangunannya mirip sekali, tapi suasananya berbeda. Ini toiletnya pemirsa, pada lantai ketiga. Di sini saya lihat lebih tidak terurus lagi karena belum ada tembok-temboknya masih cor-coran. Oke pemirsa, ini kurang lebih kondisi dari lantai ketiga. Saya sekarang akan mencoba ke lantai berikutnya. Kalau masih ada tangga, karena di bagian situ tangga yang tadi sudah tidak ada tangga lagi. Saya akan mencoba ke lantai berikutnya. Sepertinya ini satu-satunya tangga menuju ke lantai 4 pemirsa. Kondisi tangganya memang sudah hancur ya pemirsa. Kalau kita lihat, saya akan mencoba menunduk di sini dan perlahan melihat ke atas. Sebenarnya masih ada tangga lagi. Saya akan mencoba naik pemirsa. Sepertinya akan sulit, tapi saya akan coba. Apakah tangga-tangga ini masih kuat? Saya sudah sekarang berada di tangga untuk menuju lantai keempat. Memang medannya cukup sulit pemirsa, tapi saya akan coba perlahan naik. Saya juga tidak tahu ya kondisi tangganya seperti apa. Cuma saya berdoa saja tangga ini kuat untuk sampai ke atas. Saya akan coba naik perlahan-lahan. Wah, tangganya sudah goyang pemirsa. Hampir saya jatuh. Oke pemirsa, ini merupakan lantai terakhir. Sepertinya tangga bagian sini sudah sangat goyang. Saya akan coba langsung naik. Ya, ini merupakan lantai tertinggi dari gedung terbengkalai ini. Seperti yang pemirsa lihat, ini sebenarnya berada
tepat sekali di tengah kota Bandung. Saya sudah di puncak sekarang, di lantai keempat. Dan gedung ini masih ada satu gedung lagi, saya akan ke sana. Dan di atas juga masih ada. Ini seperti menara pemancar kalau saya lihat. Saya akan mencoba naik ke atas lagi, pemirsa. Semoga masih ada akses untuk naik ke atas. Ya, di sini masih banyak barang-barang terbengkalai. Sepertinya ada tangga lagi, pemirsa. Saya akan coba naik. Sekarang saya benar-benar sendiri di sini. Tidak ada siapapun di sini. Ada tangga ke atas, cuma sepertinya saya lihat di atas itu sudah banyak sekali tanaman-tanaman. Dan sepertinya juga bahaya untuk naik. Sebenarnya di atas masih ada gedung satu lagi. Dan itu tinggi sekali dari sini, pemirsa. Dari tangga ini kita harus naik ke atas dan itu baru sampai sini. Mungkin di atas ada tangga lagi untuk menuju lantai paling atas. Tapi sepertinya sampai sini saja eksplorasi saya di gedung terbengkalai di tengah pusat kota Bandung. Bagaimana kelanjutan eksplorasi mendalam tim Konon Katanya terhadap gedung terbengkalai di Bandung ini? Atau masih adakah bangunan lain yang menyimpan misteri seram lainnya? Tetap saksikan di Konon Katanya.